Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Lisa Putriani, MPD Kons, dosen bimbingan dan konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan melaporkan kemajuan penelitian yang sudah kami lakukan. Timnya yaitu Reni Kurnia MPeng, Bu Dr. Puji Gusri Handayani MPD Kons, dan dibantu oleh dua orang mahasiswa yaitu Titania Hayatul Saidina dan Mawarda Zaini. Berikut saya paparkan latar belakang dari penelitian, namun sebelumnya bahwa usulan dari penelitian ini dengan berjudul pengembangan modul konseling teman sebaya menggunakan pendekatan realitas untuk meningkatkan self-assertiveness dalam upaya pencegahan seks bebas pada remaja. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena permasalahan remaja berupa perilaku seks bebas dari hari ke hari yang semakin meningkat di Indonesia. Fenomena ini juga terjadi di Sumatera Barat yang menjunjung tinggi adat dan budaya Minangkabau yang dikenal dengan syariat Islam. Tidak jarang ditemui remaja di Sumatera Barat berpacaran dan bahkan melakukan hubungan layaknya suami istri. Nah, salah satu penyebab terjadinya persoalan tersebut adalah lemahnya self-assertiveness pada remaja. Nah, salah satu upaya yang sesuai untuk remaja dengan segala permasalahannya di era 4.0 adalah dengan mengembangkan e-modul yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan konseling teman sebaya. Nah, konseling teman sebaya dipandang penting karena sebagian besar dari remaja lebih sering membicarakan masalah-masalahnya dengan teman sebaya dibandingkan dengan orang tua, pembimbing, atau guru BK yang ada di sekolah. Nah, konseling teman sebaya akan lebih berdampak jika dikombinasikan dengan pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Nah, berdasarkan analisis peneliti, permasalahan seks bebas pada remaja dapat dicegah dengan pendekatan realitas. Nah, pendekatan realitas merupakan sebuah pendekatan dalam konseling yang berorientasi pada bagaimana memberikan bantuan kepada manusia agar memiliki pengendalian terhadap diri sendiri, termasuk remaja, terhadap perilaku seks bebas. Nah, pendekatan realitas tepat digunakan untuk meningkatkan self-assertiveness remaja agar terhindar dari seks bebas. Oleh sebab itu, peneliti mengembangkan e-modul konseling teman sebaya menggunakan pendekatan realitas untuk meningkatkan self-assertiveness remaja yang belum ada dikembangkan sebelumnya. Dalam menyusun program untuk e-modul tersebut, maka perlu adanya informasi awal berupa data sikap remaja terhadap perilaku seks bebas. Berdasarkan data di lapangan, diperoleh gambaran konten e-modul konseling teman sebaya dengan pendekatan realitas yang dapat diberikan kepada remaja dalam rangka pencegahan perilaku seks bebas. Dengan dasar asumsi tersebut, maka perlu adanya penelitian untuk mengungkapkan sikap remaja terhadap perilaku seks bebas. Nah, adapun tujuan penelitian, dua tujuan. Pertama, mengetahui gambaran awal sikap remaja terhadap perilaku seks bebas di Sumatera Barat, karena perilaku yang ditunjukkan oleh remaja itu dipengaruhi oleh sikapnya terhadap sesuatu. Sikap remaja terhadap perilaku seks bebas merupakan tingkatan sejauh mana remaja menerima atau menolak bentuk perilaku seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan. Kemudian tujuan kedua, mengembangkan e-modul konseling teman sebaya menggunakan pendekatan realitas untuk meningkatkan self-assertiveness dalam upaya pencegahan perilaku seks bebas pada remaja. Rumusan masalah, bagaimana sikap remaja terhadap perilaku seks bebas di Sumatera Barat? Dan yang kedua, apakah e-modul konseling teman sebaya untuk meningkatkan self-assertiveness remaja dengan pendekatan realitas dalam upaya mencegah perilaku seks bebas yang dikembangkan layak secara isi? Adapun luarannya dan kontribusi adalah satu artikel di jurnal internasional atau bereputasi, saat ini draft, namun sesuai dengan aturan dalam dosen penelitian dosen pemula, luarannya adalah jurnal di nasional
Sinta 1, 2, dan 3. Hak kekayaan intelektual berupa hak cipta, yaitu sudah ada hak cipta berupa buku pendekatan dan konseling. Nah, tinjauan pustaka beberapa poin yang ada di layar. Kemudian berikut kerangka pemikiran mengenai masalah seks bebas sampai pada e-modul yang akan dikembangkan. Kemudian berikut roadmap penelitian sejak tahun 2020, 2021 sampai 2025-2026. Nah, metode penelitian yang digunakan, penelitian ini adalah penelitian pengembangan, research and development, dengan model pengembangan model ADI, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Rangkaian kegiatan yang dilakukan, tahap Analyze yaitu analisis kebutuhan dengan mengidentifikasi sikap remaja terhadap perilaku seks bebas dan faktor yang mempengaruhinya. Kemudian tahap desain merancang e-modul untuk meningkatkan self-assertiveness remaja dalam upaya pencegahan seks bebas. Tahap development yaitu memvalidasi rancangan e-modul untuk meningkatkan self-assertiveness pada remaja dalam upaya pencegahan seks bebas. Kemudian implementation, e-modul yang dikembangkan akan diuji cobakan kepada remaja sampai evaluasi produk yang akan diimplementasikan melalui pelaksanaan konseling pengusaha. Subjek penelitian terdiri dari 292 orang remaja yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat. Adapun instrumen pengumpulan data yaitu skala sikap remaja terhadap perilaku seks bebas melalui proses expert judgment yang disesuaikan dengan sistematika rancangan e-modul. Nah, hasil penelitian untuk proses need assessment dilakukan melalui pengisian instrumen berupa angket oleh remaja. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi topik-topik yang dibutuhkan dan dirasa perlu oleh siswa untuk meningkatkan self-assertiveness remaja agar terhindar dari perilaku seks bebas. Kemudian diperoleh materi-materi yang sangat dibutuhkan remaja dalam rangka meningkatkan self-assertiveness, diantaranya keterampilan komunikasi, konsistensi, nilai dan tujuan, resolusi konflik, dan pengenalan tanda bahaya pelecehan. Hasil penelitian diantaranya tersusunnya instrumen penelitian yang memenuhi persyaratan instrumen baik. Setelah terpilih subjek penelitian 292 orang remaja di Sumatera Barat, data diolah, di entry data penelitian, penetapan skor, pentabulasian dan pengelompokan data. Kemudian data dijadikan dasar untuk tahap pengembangan awal dalam penyusunan e-modul konseling Persebaya. Dan tersusunnya draft laporan untuk ditindaklanjuti pada tahap kedua setelah analisis data serta penarikan kesimpulan telah selesai dilakukan. Berikut adalah luaran, yaitu LOA atau Letter of Acceptance pada konferensi International Joint Seminar and Education Social Science and Applied Science, di mana saat ini sudah ada LOA yang ditampilkan. Kemudian berikut e-modul tampilan dari nilai-nilai yang didapatkan dari tahap analis tadi, yaitu materi tentang komunikasi, konsistensi nilai tujuan, materi resolusi konflik, dan pengenalan tanda bahaya serta pelecehan. Berikut juga rancangan cover dari e-modul yang akan dikembangkan. Ini adalah HKI dari buku pendekatan dan konseling yang merupakan bagian dari rangkaian penelitian ini. Demikian saja untuk paparan penelitian yang telah kami laksanakan dengan tim bersama saya, Lisa Putriani, Reni Kurnia, dan Ibu Sri Handayani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.